Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang soleh-soleha, berjumpa lagi dengan Ustadz. Setelah mungkin beberapa hari ini kalian libur ya, dengan karena libur Idul Adha. Mudah-mudahan pada Senin kali ini kita tetap semangat walaupun masih dalam pembelajaran daring. Oke ya, akhirnya untuk kali ini Ustadz akan mencoba memaparkan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang ini surat. Ya mungkin Ahi dan Uhti udah sering tahu ya, ada banyak banget jenis-jenis surat itu. Ada juga mungkin pernah dapat undangan ulang tahun atau mungkin undangan pernikahan untuk ayah dan ibundanya, ataupun undangan yang lain, ataupun surat-surat yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang jenis surat, terus ada contoh undangan resmi, contoh undangan tidak resmi, ada macam-macam surat undangan, contoh undangan resmi, dan aturan penulisan undangan. Nah di sini jenis surat itu terdiri dari surat undangan, ada surat pribadi, surat dinas, surat permohonan maaf, surat ucapan terima kasih, surat permohonan izin, surat edaran, dan ya mungkin masih banyak lainnya ya jika disebutkan satu persatunya. Terus, di sini jenis undangan itu secara ini itu dibagi menjadi dua, yaitu undangan yang resmi sama undangan yang tidak resmi. Nah, bedanya apa ya undangan resmi dengan undangan yang tidak resmi? Ya, jadi pada intinya Ustadz ulangi lagi, undangan jenisnya itu ada dua, undangan resmi dan undangan tidak resmi. Untuk yang undangan resmi atau tidak resmi, nah kita di sini. Surat undangan berisi permintaan agar si penerima surat turut serta pada suatu kegiatan. Kegiatan itu diadakan oleh pihak pengirim surat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat undangan antara lain menggunakan bahasa yang sopan, menyampaikan maksud undangan, tempat, waktu, dan acara, dan mencantumkan identitas pengundang. Nah, ini yang paling penting ya, Ahi dan Uti. Jadi kalau menulis undangan yang harus diperhatikan ini nih. Bahasa yang sopan, jadi nggak boleh ya, karena kita yang undang berarti harus bahasanya harus sopan. Terus maksudnya itu untuk apa? Maksudnya untuk misalkan ada contohnya undangan menghadiri pesta, undangan menghadiri pernikahan atau hitanan, atau undangan untuk makan dan yang lain-lain. Dan di sini juga penting tempat dan acaranya, tempatnya di mana, terus waktunya kapan, terus acaranya mau ngapain. Ya tadi contoh misalkan acara pertemuan, acara buka bersama, atau acara tadarus, atau acara apa, yang penting harus jelas. Terus identitas pengundangnya itu siapa, misalkan Ahi Riko atau Ahi Ian, Ahi Haidar, atau siapapun. Yang penting di sini undangannya tercantum nama identitasnya. Selanjutnya, nah ini kalau undangan resmi itu ciri-cirinya itu sebagai berikut ini ya. Jadi biasanya ini digunakan oleh bisa SMP, dinas lah ya, dinas, terus atau mungkin desa, SMP. Nanti bisa tahu perbedaan antara surat resmi, undangan resmi, dan yang tidak resmi. Nah, sini ada kopnya ini. Biasanya di sini contoh pemerintah Kabupaten Garut.
Dinas Pendidikan SMU Negeri 1 Limbangan. Nah, ini namanya Kop Surat atau kepala surat. Terus ada tanggal penulisan surat. Nah, ini ada 005 nomor suratnya, mungkin ini ada 120, ada SMU, ada X. Ini berarti angka Romawi 12 dan 2003. Berarti ini dibuat bisa jadi adalah bulan 12 tahun 2003. Nah, nomor halaman sifat undangan. Nah, ini tanggalnya ini 23 Desember 2003. Untuk nomor sifat undangan nih, sifatnya halnya adalah rapat dinas. Ini berarti undangan untuk rapat dinas. Sifatnya itu sangat penting dan ada juga alamat yang dituju. Kalau di sini dicontohkan, yang terhormat Bapak, Ibu guru dan staf pegawai SMU Negeri 1 Limbangan. Terus ada salam pembuka, Assalamualaikum, serta isi surat. Isi suratnya ya ini untuk apa? Nah, di sini dijelaskan untuk persiapan UAS dan persiapan menjelang diberlakukannya KPK. Ini isi surat kapan, ini ada hari tanggalnya ya, itu harus jelas, waktunya juga harus jelas, tempatnya di mana. Jangan sampai undangan resmi itu tidak ada harinya kapan, waktunya kapan, tempatnya di mana, nanti yang diundang nanti akan bingung. Nah, setelah isi surat itu selesai, dilanjutkan salam penutup. Terus, nah ini ada nama wakil instansi atau lembaga yang mengundang. Nah, ini lembaganya berarti ini SMU 1 Limbangan, ada tanda tangan dan nama terang yang mengundang. Misalnya kepala SMU, berarti ini Ahmad Syayad. Kadang juga mungkin di sini ada macam-macam ya, mungkin kalau ini hanya kepala. Biasanya kalau mungkin surat, kalian pernah mendapatkan surat, di sini mungkin ada sekretaris, ada mungkin kepala desa ataupun apa, itu nanti suratnya berbeda karena ini adalah suratnya untuk SMP, ya ini adalah kepala. Ini hanya contoh suratnya. Kalau suratnya mungkin di sini adalah pemerintahan desa, ya nanti di sini kepala desa atau kepala kelurahan. Jadi menyesuaikan gitu ya. Nah, selanjutnya nah ini undangan yang tidak resmi. Jadi tidak apa ya namanya, enggak, kalau ini kan resmi banget ini ya, ditulis dengan rapi dan teratur. Kalau ini undangannya bervariasi. Undangan tidak resmi memiliki susunan syarat yang tidak tentu, jadi enggak mesti kayak resmi. Namun biasanya terdiri dari harus ada tanggalnya. Nih, misalkan ini adalah contoh ulang tahun ya. Ini contohnya dari ulang tahun. Ini bisa ada gambarnya. Terus ada alamat yang dituju, ada salam pembuka, ini Assalamualaikum. Terus isi suratnya ini mengharap kehadiran kakak-kakak semua besok pada apa. Ini isi surat. Ada salam penutup nih, wassalamualaikum. Ada tanda tangannya, terus nama yang mengundang ini Zaeng. Nah, ini nama yang mengundang. Jadi intinya nggak urut ya. Ini contoh, ini misalkan kepadanya di sini, terus pokoknya ada di sini ada umur 10 tahun, ada gambar-gambarnya. Intinya ini adalah contoh surat yang tidak resmi, berbeda dengan yang tadi. Ini surat mesti urut. Nah, ini. Nah, kembali sekarang aturan penulisan undangan. 1. Menulis surat undangan tidak perlu bertele-tele. Sampaikan isi surat dengan kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang ringkas, tepat, sesuai dengan yang dimaksud penulis surat, dan si penerima surat dapat memahaminya. Jadi nggak perlu panjang lebar ya, nggak perlu ada cerita-cerita dulu baru ke intinya, itu terlalu lama. Jadi yang simple, efektif, dan mudah dimengerti. Selain menggunakan kalimat efektif, gunakan pula ejaan yang berlaku secara tepat. Misalnya ya, penggunaan tanda baca
dan huruf kapital. Ini ada penulisan di dalam bahasa Indonesia. Perlu kamu perhatikan, dalam surat terdapat nama kota, pulau, dan negara yang menggunakan huruf kapital. Contoh, kota Medan, ini K-nya K besar, M-nya M besar. Pulau Bali, P-nya besar, B-nya besar, dan negara Indonesia, I-nya besar, I-nya besar. Tuh, jadi ada aturannya. Selain itu, tanda koma diletakkan di antara nama, tempat, dan tanggal surat. Contoh, Denpasar, koma, spasi 24, spasi November 2008. Ini contoh penulisan aturan, sedikit penulisan aturan penulisan undangan. Nah, ini adalah tugas buat kalian ya. Kali ini adalah tugasnya membuat surat undangan. Buatlah surat undangan tidak resmi. Nah, ini bisa undangan ulang tahun, bisa mungkin ya apa aja lah. Bisa didampingi oleh ayah bundanya di rumah. Undanglah teman sekelasmu dalam acara yang akan kamu selenggarakan. Buatlah undangan semenarik mungkin. Nah, misalkan kamu, Ahi dan Uti mau bikin acara nih. Nah, bikin acara silahkan ibaratnya kamu tulis undangan untuk teman-teman untuk acara yang akan kamu adakan. Jangan lupa sesuaikan dengan aturan-aturan yang di atas. Harus ada apa yo ya di atas. Tadi Ustadz sudah sedikit menjelaskan. Begitu kira-kira untuk pembelajaran hari ini untuk bahasa Indonesia. Silakan dipelajari dan jangan lupa tugasnya. Terima kasih dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.